Halo teman-teman semua, selamat datang di Mindful Minutes Podcast karena menit berharga ada di sini. Bareng sama Dea di beberapa menit ke depan di podcast kita kali ini. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga tetap sehat dan buat yang sedang menjalankan ibadah puasa tetap semangat ya menjalankan ibadahnya. Nah di hari Minggu ini tentu kita nggak harus leyeh-leyeh terus lah ya. Kita harus melakukan kegiatan yang produktif, salah satunya dengan mendengarkan podcast kita kali ini. Di episode kali ini kita daging banget nih teman-teman. Khusus buat teman-teman yang saat ini sedang di semester akhir, sedang fresh graduate dan sedang menjadi job seeker. Udah kebayang belum kita bakal ngebahas apa nih kali ini? Ya bener banget, kita bakal ngebedah gimana sih caranya untuk masuk ke perusahaan impian kita. Dan gimana caranya supaya kita bisa menguasai teknik-teknik wawancara dalam proses rekrutmen, terutama buat teman-teman yang sering terkendala nih di bidang proses administrasi dan proses wawancara. Di sini kita bakal ngebahas satu persatu supaya membantu teman-teman untuk masuk ke perusahaan impiannya. Nah, narasumber kita pada kali ini tentu kece-kece ya teman-teman. Salah satunya yaitu ada Kak Safira Ramadhania. Nah, Kak Safira ini merupakan lulusan dari Universitas Padjadjaran jurusan Psikologi, lulusan tahun 2020. Dan saat ini sedang bekerja sebagai talent acquisition di Ruang Guru. Waduh, perusahaan yang keren banget ya teman-teman. Nah, gimana nih teman-teman? Udah penasaran belum untuk ngedengerin penjelasan dari narasumber gimana sih tips dan triknya bisa mengetahui tips untuk masuk ke perusahaan? Karena nih teman-teman, untuk saat ini bidang HR itu sudah menggunakan AI atau teknologi-teknologi untuk meminimalisir jumlah proses perekrutan mereka. Nah, mau tahu nggak sih gimana cara dari HR untuk merekrut calon-calon pekerjanya? Yuk simak episode kita pada kali ini. Dan kebetulan Kak Safira udah ada nih di sini teman-teman. Yuk kita sapa langsung. Halo Kak Safira. Halo Dea. Makasih ya Kak sebelumnya atas kehadirannya, udah mau sharing nih ke Mindful Minutes Podcast, pengen bagi-bagi ilmu dan sharing-sharing sama kita semua nih Kak. Oke, sama-sama. Aku juga senang sih bisa sharing sama teman-teman juga di sini ya. Semoga nanti membantu juga gitu ya. Amin, amin. Insya Allah ngebantu banget. Kakak sekarang gimana nih Kak kabarnya nih Kak? Aku alhamdulillah baik. Dia gimana kabarnya? Baik banget Kak. Mungkin sekarang lagi agak lapar aja sih kan lagi Iya puasa. ya. Ini jam-jam menuju buka tuh ya agak kritis ya. Bener banget. Untuk kegiatan sekarang Kakak lagi ngapain aja nih Kak kalau boleh tahu? Oke, kalau kegiatan sebenarnya aku kerja gitu ya. Sekarang sih lebih kerja di posisi talent acquisition gitu, atau recruiter gitu ya di salah satu edtech company di Indonesia atau Ruang Guru gitu. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar pastinya ya. Nah, pernah. Untuk di tim ini sih selain rekrutmennya gitu ya, tapi juga aku uh, lebih banyak juga mungkin handle terkait project management juga gitu. Jadi kayak kita misalkan bisa dari dua sisi sih, dari Ruang Guru punya kebutuhan untuk bikin suatu program, atau misalkan dari kampusnya juga nih yang punya program tertentu gitu. Jadi prosesnya sih kita partnership, terus kayak bikin meeting juga gitu ya, terus kita lebih kayak ke planning mau ngadain apa, terus juga speakernya siapa dan sebagainya gitu. Nanti tujuan juga apakah kita mau hiring, terus hiringnya mungkin posisi apa dan sebagainya. Dan nanti dari situ sih gitu kita bisa dapetin kandidat-kandidat juga yang bakal kita proses gitu di rekrutmen Ruang Guru gitu sih, secara garis besarnya ya. Ini hal yang baru juga ya Kak, karena selama aku ketahui kayak talent acquisition itu kan memang untuk merekrut kandidat baru, tapi biasanya hanya menyebarkan poster di misalkan Facebook atau LinkedIn, tapi ternyata melalui kampus partnership-nya pun juga ada ya Kak ya. Betul, karena kita juga pengen jadi lebih dekat juga gitu dengan calon kandidat kita kan gitu, dan pastinya kalau ada kampus yang udah berpartner dengan perusahaan kan pasti kayak lebih dilirik juga nih gitu, kampusnya udah kerja sama, terus juga perusahaan juga udah kerja sama bareng, jadinya kita juga pengen bisa langsung lihat nih calon kandidat kita kayak gimana sih gitu. Terus selain itu juga nggak cuma untuk tujuan dapetin kandidat, tapi juga kita termasuk dengan employer branding juga gitu, jadi kita bisa lebih punya mengenalkan atau meningkatkan awareness teman-teman di sana terkait company kita gitu. Berarti kalau employer branding itu berarti tentang ini nggak sih Kak, kayak onboarding gitu bukan ya?
employer base lebih kayak ke kita mengenalkan perusahaan kita sih gitu. Jadi memang di berbagai program gitu ya, kayak misalkan campus hiring ataupun job fair dan sebagainya, itu kan kita suka ada tuh kayak company session-nya juga. Jadi di tim ini juga selain kita menghandle rekrutmen, tapi kita juga pengen orang-orang di luar sana tuh bisa aware gitu kalau misalkan ada perusahaan ini. Terus juga harapannya tuh nanti ketika kita bisa datang ke kampus-kampus ataupun misalkan ke komunitas-komunitas gitu ya, itu juga bisa menjadikan bahwa ada misalkan yang udah mau lulus atau fresh graduate itu bakal tersirat gitu, kayak ada gitu kayak keinginannya, oh kita udah dikasih exposure tentang ruang guru, mereka juga pengen apply di sini juga gitu. Jadi kayak biar mereka juga, kita jadi top of mind-nya mereka lah gitu, kayak gitu sih. Jadi kayak secara nggak langsung juga ada proses pendekatannya juga nih ya, kayak dari talent acquisition gitu. Aku pengen tahu juga deh Kak, kalau misalkan dari talent acquisition dari divisi Kakak itu berarti secara struktur dia di dalam apa nih Kak, divisi kah atau departemen HR atau bagaimana Kak isi strukturnya gitu? Oke, kalau misalkan untuk berbagai company pastinya mungkin bisa jadi berbeda gitu. Tapi kalau misalkan di companyku sekarang, memang si talent acquisition ini adalah salah satu departemen gitu, di mana dia di bawah naungannya HCCA atau Human Capital and Corporate Affairs. Kayak gitu. Mungkin di company lain bisa dibilangnya HR HR department gitu ya, atau human capital gitu. Kalau misalkan di ruang guru namanya lebih ke human capital corporate affairs gitu. Jadi di dalamnya ada divisi ada departemen talent acquisition itu gitu. Yang lainnya misalkan kayak ada people service, people operations, culture and engagement dan sebagainya, itu juga ada di situ. Kebanyakan dari departemen itu kerjanya secara WFH atau WFO nih Kak? Kalau sekarang sih kita masih full WFH sih gitu ya, hampir 2 tahun ini setahu. Tapi aku juga baru kurang lebih 9-10 bulan di sini, tapi memang semenjak pandemi kita masih full WFH sih gitu. Oh iya. Karena memang pekerjaannya bisa digunakan lewat digital ya Kak ya, lewat internet lah ya Kak. Iya, kita juga kira menyadari kayak kerjaan kayak gini ternyata kita nggak perlu masuk kantor juga kok gitu. Kita masih bisa working remotely dari manapun. Bahkan ada mungkin teman-temanku juga yang kerjanya sambil liburan di Bali, misalkan juga ada gitu kan. Jadi emang bener-bener bisa dikerjain di mana aja sih gitu. Mungkin untuk spesifik posisi ini gitu ya. Terus, iya bener. Sebenarnya ini nyambung juga nih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Aku pengen tahu deh secara detailnya lagi, kan pekerjaannya bisa dilakukan secara remote gitu. Tentu pasti menggunakan teknologi atau mungkin semacam software atau mungkin aplikasi yang mendukung Kakak dan teman-teman Kakak dalam satu divisi atau departemen tersebut bekerja. Boleh dong Kak diceritain kayak apa aja sih semacam teknologi atau software yang digunakan dalam proses menunjang kegiatan Kakak gitu? Oke, kalau teknologi sebenarnya banyak sih gitu ya, apalagi semenjak kita semua work from home, semua orang kayaknya dituntut untuk to be more aware gitu ya of the use of technology juga. Jadi kayak mereka ketika kita nggak ke kantor dengan peralatan, nanti kita punya gadgetnya laptop aja gitu, kita kan pastinya dituntut juga untuk bisa menggunakan teknologi gitu. Dan semenjak WFH ini juga gitu, dan mungkin ada istilah working remote juga, itu jadinya bermunculan banyak software ataupun platform juga gitu, termasuk mungkin di Zoom ini juga. Mungkin kalau kita dulu ngobrolnya kan langsung gitu ya, ada tatap muka. Sekarang kayak kita di mana-mana yang tersebar di berbagai kota aja, kita juga bisa ngobrol bareng gituin waktu yang sama gitu. Jadi kalau misalkan dari aku sendiri atau misalkan di timku gitu ya, itu juga udah pakai sih gitu untuk software. Dan kalau misalkan mungkin teman-teman pernah dengar gitu ya terkait applicant tracking system gitu atau ATS. Nah, kita juga udah mulai pakai gitu di ruang guru, kita udah pakai ATS juga. Terus udah gitu banyak sih gitu, karena kan kita mungkin WFH, jadi juga semuanya tersebar dimanapun gitu. Jadi untuk pakai software Google ataupun kayak Microsoft dan sebagainya, kita juga pakai kayak gitu. Jadi itu juga bisa jadi hal yang emang membuat semuanya juga lebih efektif sih gitu, apalagi karena kita kerjanya juga nggak di kantor langsung. Iya, benar sih Kak. Dan apa yang udah kami yang mahasiswa jalani ini, kuliah online tentu yang udah Kakak jalani juga di pekerjaan gitu. Jadi emang udah
kita semua udah terbiasa gitu lah dengan software-software yang mendukung seperti itu. Nah, karena dari departemen kakak sudah menggunakan teknologi gitu, jadi ada nggak sih kayak hal yang signifikan atau perubahan yang signifikan misalkan dari segi prosesnya atau mungkin secara hasilnya yang terasa gitu Kak dalam penggunaan software atau aplikasi ini Kak? Oke, mungkin aku membedakannya antara ketika kita belum pakai applicant tracking system sama udah kali ya. Jadi kalau sebelumnya itu walaupun kita udah WFH juga, kita sebatas masih pakai kayak misalkan Google Spreadsheet yang kayak gitu-gitu, dimana kan misalkan kita emang tugasnya untuk handle rekrutmen gitu kan, ada yang apply, biasanya mereka nanti akan untuk lamaran mereka yang masuk itu akan masuk ke spreadsheet kita gitu, misalkan secara otomatis. Nah itu kan dipakai oleh semua orang gitu ya, semua talent acquisition atau recruiter kita. Terus juga datanya banyak karena semua posisi juga itu di satu spreadsheet yang sama dan sebagainya. Yang aku rasakan itu jujur bikin lemot sih ya gitu ya, karena banyak yang pakai, terus juga datanya banyak banget juga gitu. Jadi kan pastinya kadang ada situasi di mana kayak loadingnya lama dan sebagainya kayak gitu. Dan juga untuk kayak misalkan kita ngirim email ke ke kandidatnya untuk scheduling interview misalkan dan sebagainya, itu juga masih manual kayak gitu. Nah, semenjak kita pakai applicant tracking system ini justru lebih memudahkan sih gitu kalau aku boleh bilang, karena di dalam satu sistem ini, dalam satu teknologi ini tuh kita bisa melakukan semuanya di sana untuk proses assessment gitu ya, dari mulai screening CV gitu ya, kita shortlist CV mereka, terus dari mulai kita juga schedule interview, terus juga kita kirim email ke mereka, kita juga update progress application mereka gimana gitu ya, lolos atau enggak dan sebagainya, itu bisa kita lakuin di satu platform aja gitu. Jadi di dalam satu sistem itu kita bisa lakuin semuanya gitu, untuk kirim email dan sebagainya. Jadi menurut aku sih itu benar-benar bikin semuanya lebih efektif juga gitu, lebih efisien, karena kita nggak perlu buka tab untuk email lagi, kita nggak perlu buka Google Calendar lagi dan sebagainya, kita nggak perlu nyocokin jadwal orang dan sebagainya, karena kan udah ada di satu sistem itu gitu. Jadi itu juga pastinya bikin lebih efektif dan efisien juga sih gitu untuk para rekruter khususnya. Wah, bener banget sih Kak. Dan terkesan lebih all in one ya, jadi satu software bisa semuanya gitu. Jadi menurut pendapat Kak Safira juga lebih memudahkan gitu ya. Nah, tadi sempat menyinggung tentang proses rekrutmen, CV ATS, itu mungkin nanti akan kita bahas nih, karena teman-teman pasti penasaran gimana sih prosesnya dan gimana sih caranya gitu. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman perhatiin ini apa yang dibicarakan oleh Kak Safira, bahwa sekarang ini semua sudah beralih ke teknologi, terutama di bidang HR atau talent acquisition. Tentu saja semuanya pasti lebih memudahkan. Jadi tergantung kitanya sendiri yang bisa menggunakan apakah aplikasi ini akan membantu kita atau malah menghambat pekerjaan kita seperti itu. Oke, lanjut lagi nih Kak, pertanyaan selanjutnya nih, kita kan sering lah ya pakai aplikasi seperti LinkedIn, seperti Glints gitu, atau Job Hunt atau Job Street seperti itu. Kira-kira kalau dari departemen kakak sendiri, talent acquisition itu, apakah menggunakan aplikasi rekrutmen tersebut Kak? Pasti sih gitu, apalagi kayak LinkedIn tadi itu kan, LinkedIn mungkin lebih kepada platform sosial media yang kita bawa sifatnya memang profesional gitu ya. Jadi memang di dalam situ kan ada recruiter, ada juga mungkin orang-orang yang sudah bekerja dari berbagai company, ada juga yang mungkin lagi cari pekerjaan dan sebagainya. Itu jadi salah satu media sosial yang kita pakai banget gitu ya, si LinkedIn ini gitu, terutama juga untuk kita bisa promosiin atau publish info lowongan kita. Jadi benar-benar untuk seorang rekruter kita atau talent acquisition, pastinya mereka sangat memanfaatkan itu sih kita, termasuk aku pun juga gitu ya. Jadi untuk di LinkedIn sendiri pun kan kita bisa posting juga ya, kita buka job apa dan sebagainya, dan mereka bisa daftar. Itu juga sangat memudahkan kita banget sih gitu untuk untuk bisa dapetin kandidat juga. Selain itu juga tadi kayak job portal misalkan Glints gitu ya, terus juga Job Street, atau mungkin sekarang udah mulai banyak sih gitu ya, kayak Kaliber, Tekin Asia, Indeed, segala macam banyak banget gitu. Dan itu juga pasti kita juga pakai gitu, kita juga pakai beberapa layanan job portal juga, karena kita juga butuh pihak ketiga gitu istilahnya, untuk bisa
mengaplikasiin lowongan-lowongan kita, dan tentunya juga pastinya untuk biar kita bisa lebih banyak reach kandidat-kandidat potensial di luar sana gitu. Jadinya itu juga udah jadi udah jadi teman kita lah gitu untuk pakai job portal, untuk pakai LinkedIn dan sebagainya, itu udah pasti kita pakai juga gitu sih. Oke, Kak. Secara garis besar berarti mencari dan mengupload lowongan kerja ya kalau misalkan ada. Betul. Selain kegiatan tersebut, misalkan ada apa lagi nggak, Kak, selain kegiatan mengupload lowongan kerja di LinkedIn misalnya atau Glean seperti itu? Kalau misalkan selain itu sih pastinya kalau untuk LinkedIn mungkin ya, jadi selain kita bisa share lowongan dan sebagainya, kalau kita lihat juga ternyata banyak orang yang udah mulai menggunakan LinkedIn juga untuk ngasih informasi-informasi tertentu gitu, atau mereka juga ngasih artikel tentang apa sih, contoh misalkan kayak gimana cara lamar atau membuat CV sebagai fresh graduate dan sebagainya, itu kita bisa mudah dapetin gitu ya. Di LinkedIn itu banyak orang-orang, dan mungkin kita juga bisa lihat banyak influencer juga di LinkedIn gitu kan, kayak berbagai HR enthusiast ataupun recruiter yang kita juga bisa lihat dan banyak gitu di sana. Jadi LinkedIn ini menurutku juga udah bisa jadi jadi sebuah platform yang kita bisa lakuin, kita bisa gunakan secara maksimal untuk kegiatan kerja kita juga gitu. Jadi di situ juga bisa jadi ajang kita untuk bisa saling tukar pikiran dengan orang dan sebagainya. Jadi juga itu platformnya kalau misalnya kita maksimalin penggunaannya sih, itu bisa jadi bermanfaat banget gitu. Terus kalau misalkan Gleans ataupun kayak job portal lain gitu yang top Jobstreet dan sebagainya, pastinya itu memudahkan kita juga untuk dapetin kandidat gitu kan. Jadi biasanya juga dari mereka akan bantuin juga gitu untuk bisa bantu kita untuk dapetin kandidat yang sesuai sama yang apa kita mau, dan kita juga bisa proses di situ gitu. Jadi itu juga memudahkan kita sih untuk mendapatkan kandidat itu. Iya, oke, Kak. Pertanyaan selanjutnya, dari yang Kakak jelasin tentu banyak banget hal-hal yang menarik gitu ya dari penggunaan aplikasi-aplikasi ini. Kira-kira ada nggak sih, Kak, tantangan atau kendala yang Kakak hadapi seperti itu dalam menggunakan aplikasi ini? Oke. Kalau dalam penggunaan aplikasi sebenarnya kalau kendala nggak ada yang terlalu gimana-gimana gitu ya. Paling kayak misalkan tadi pakai ITS atau apa yang namanya mungkin software atau teknologi, ada kadang saat dimana kayak lagi down atau lagi ngebug gitu ya, kadang kan sering tuh yang namanya pakai teknologi gitu kan. Tapi sebenarnya itu juga lebih bisa cepat ditangani juga sih. Jadi kalau untuk kendala sebenarnya nggak ada yang terlalu berarti. Cuma mungkin kalau misalkan tantangan lebih ke karena kan kita tadi tujuannya sebagai recruiter pengen publish info lowongan dan sebagainya gitu ya, itu juga tantangannya lebih ke gimana kita bisa membawakan informasi itu dengan lebih baik aja sih, sama bisa diterima informasinya juga dengan menyeluruh gitu sama orang-orang di sana gitu. Kayak kita berusaha selain misalnya kita pakai poster gitu ya, kita juga berusaha untuk lebih catchy misalkan, terus juga mungkin dari segi copywriting-nya juga gitu ya, kita ada call to action-nya juga kayak minta mereka untuk apply dan sebagainya, terus juga pastinya pemilihan kata, terus juga mungkin kemudahan orang-orang untuk bisa akses link yang kita kasih juga gitu. Jadi kita memudahkan orang untuk bisa apply juga lah istilahnya. Jadi memang itu juga jadi salah satu concern kita gitu ketika pakai LinkedIn gitu, atau tantangan kita. Dan selain itu juga pastinya mungkin karena kalau kita tahu LinkedIn ini kan jadi salah satu platform yang emang kesannya emang profesional atau formal gitu kan. Jadi itu juga harus salah satu tantangannya adalah gimana kita juga bisa jaga kepikat misalkan, atau kontrol diri kita di situ gitu kan, karena kita juga banyak berkoneksi dengan orang-orang yang hebat-hebat di sana gitu ya, dengan banyak rekruter dan sebagainya. Apalagi yang namanya media sosial itu kan kita harus bijak juga, dan pasti akan ada jejak digital kita juga di sana gitu kan ya. Jadi pastinya itu sih yang harus jadi concern kita juga ketika menggunakan LinkedIn gitu, salah satunya gitu, biar kita bisa menjaga situasinya tetap profesional aja sih gitu, tapi tetap nyaman juga untuk kita pakai dan nyaman juga untuk orang lain lihat gitu. Kak, jadi secara konten itu harus lebih teliti lagi ya, Kak ya, dan lebih memilih kata-kata seperti itu. Karena dari yang aku perhatiin juga, LinkedIn itu kan isinya emang orang-orang cerdas semua ya, kayak informasi yang diberikan itu emang informasi yang menarik dan sangat membantu. Tentu isinya memang orang-orang yang takutnya kita salah langkah gitu ya, Kak ya. Jadi dari langkah yang Kakak tempuh itu seperti apa, Kak, dalam meminimalisir kendala tersebut? Meminimalkan kendalanya pastinya tadi sih gitu, lebih kayak
kita ada QC juga gitu, kayak misalkan kita ada poster atau misalkan kita ada copywritingnya dan sebagainya, kita lihat dulu nih gitu sebelum kita publish. Itu kita lihat apakah ada error lagi atau misalkan linknya bisa diklik atau enggak nih dan sebagainya gitu kan. Jadi itu juga kita harus bisa lebih teliti dulu lah sebelum kita upload ke sana gitu. Jadi benar-benar nggak cuma ngasal gitu ya. Kalau misalnya kita kan mungkin pakai media sosial lain, Twitter atau Instagram apa aja terserah deh kita mau post apapun. Tapi ketika bawa itu ke dalam sebuah platform yang emang agak formal dan profesional, menurut gue gitu, itu juga kita harus hati-hatinya di situ sih gitu. Karena kan itu juga bisa jadi branding kita juga gitu kan. Dan juga kita banyak connect sama orang-orang hebat atau mungkin nanti kita tiba-tiba dilirik oleh recruiter dari company juga kan bisa. Jadi kita harus menciptakan branding yang baik juga nih kita di platform itu. Oke Kak, siap-siap. Jadi seperti yang sudah Kakak jelaskan, memang dari talent acquisition sendiri sangat dekat dengan penggunaan teknologi dan juga penggunaan aplikasi-aplikasi rekrutmen untuk mencari atau menseleksi calon-calon pekerja yang cocok nih buat ruang guru seperti itu. Kita udah jelasin mendengarkan penjelasan dari Kak Safira. Nah, kita pengen tahu nih Kak, kalau dari angle job seeker-nya sendiri nih, kan Kakak talent acquisition dan berhubungan langsung sama kandidat atau calon kandidatnya seperti itu. Kira-kira Kakak pernah nggak sih kayak selama proses rekrutmen itu ngintip-ngintipin LinkedIn atau akun Glints-nya calon kandidat Kakak nih Kak? Pernah sih pasti gitu, apalagi kalau misalkan ada di CV mereka nyentuh di Instagram mereka gitu kan. Kalau misalkan kita lagi punya waktu lebih gitu ya, biasanya kita lihat juga nih, karena kan ketika orang udah menaruh sesuatu di CV mereka kan berarti itu kita bisa punya hak untuk melihat dong gitu ya. Jadi kayak LinkedIn mereka itu juga kita liatin, Instagram juga mungkin bisa kita liatin juga. Itu tujuannya lebih ke ini ya, lebih ke kita juga cross check juga nih orang apakah benar juga, apakah di CV sama di LinkedIn itu dicantuminnya sama atau enggak kayak gitu. Jadi itu juga kadang kita ngelakuin itu sih gitu untuk melihat LinkedIn kita media sosial kandidat gitu. Kalau dari pandangan Kakak sendiri nih, kira-kira akun LinkedIn atau akun Glints seperti apa sih yang misalkan menampilkan kandidat yang baik nih, kayaknya bagus nih Kak? Boleh dong dijelasin. Oke, sebenarnya kalau yang baik atau yang enggak mungkin dari segi kelengkapan profilnya mungkin ya dari LinkedIn ya pun, kalau misalkan kita punya akun LinkedIn kan dari LinkedIn juga suka ngasih tahu nih kalau misalkan kita belum isi misalkan kayak summary singkat kita gitu ya, kita belum isi educational background kita dan sebagainya. Nah, LinkedIn yang baik menurutku adalah ketika itu bisa ngasih informasi yang lengkap juga gitu ya, tapi nggak harus terlalu panjang juga sih sebenarnya. Sebatas kayak semua educational background ataupun kalau misalkan teman-teman punya pengalaman magang organisasi itu juga dimasukin aja di situ. Terus juga informasi-informasi lainnya kayak misalkan untuk educational background boleh deh kalau misalkan teman-teman bilang itu misalkan IPK-nya berapa itu juga boleh, atau misalkan naruh judul skripsinya nih apa gitu, itu juga boleh melengkapi sih gitu ya, kayak melengkapi profil teman-teman juga di situ. Terus juga bila dimasukin kayak kegiatan apa aja sih teman-teman lakuin selama kuliah, misalkan ikutan BEM atau apa, itu juga boleh dimasukin. Jadi memang melihat kita ketika melihat profil dari si kandidat itu juga kita bisa tergambar lah gitu. Jangan ya cuma ngasih kadang suka ada gitu ya LinkedIn profile yang kayak cuma ada nama apa tapi udah aja gitu, nggak ada yang lain, kayak informasi kontak nggak ada, mungkin minimal email pun nggak ada. Jadi kan kita agak susah gitu ya untuk reach out mereka. Dan jadinya kalau misalkan emang mau lebih banyak engage juga dan lebih banyak melihat profile kita, pastinya itu juga dibanyakin informasi-informasi itu sih gitu, dari pengalaman magang, organisasi, atau punya sertifikasi juga, itu juga dimasukin ke situ. Jadi itu lebih lengkap dan lebih bagus juga gitu ya, membantu para recruiter juga untuk bisa lebih cepat juga menilai kandidat-kandidatnya gitu. Waduh, siapa nih teman-teman yang sosial medianya masih bolong-bolong nih, belum keisi semua nih dari segala macam poin-poin, misalkan education background atau mungkin work experience-nya masih bolong-bolong. Yuk mulai dari sekarang bisa diisi dulu nih teman-teman, dan bisa diisi dulu selengkap-lengkapnya, karena itu merupakan salah satu indikator ya Kak ya dalam melihat calon kandidat yang
terbaik gitu lah daripada semuanya. Karena gini teman-teman, dari terutama ruang guru nih pasti tentu ada ribuan orang yang daftar ya Kak ya. Bisa sebanyak itu yang daftar, dan Kakak tadi sempat menyinggung masalah ETS gitu untuk screening CV. Kira-kira bisa diceritain nggak sih Kak, ETS itu maksudnya seperti apa? Oke, jadi sebenarnya cara kerja si ATS atau Assessment Tracking System ini secara garis besar aja itu lebih ke ketika ada ada lamaran yang masuk ke kita, itu dia bisa dia bisa nge-scan informasi-informasi secara otomatis gitu. Kayak misalkan simpelnya ada lamaran yang masuk atau CV yang masuk gitu ya, itu udah kebaca nih kayak domisili misalkan, atau misalkan kayak alamat email, nomor handphone, terus juga current position dia kalau misalkan udah kerja dan sebagainya itu udah ada. Jadi si ATS ini bisa ngebaca itu langsung dari si CV ini gitu. Makanya mungkin teman-teman juga pernah dengar gitu ya, ada CV ATS friendly. Nah, Iya benar. ini maksudnya adalah itu bisa terbaca oleh ATS atau oleh sistem kita. Jadi itu juga memudahkan kita untuk bisa proses lamarannya teman-teman gitu. Berarti lebih proses memudahkan dari pihak kakak gitu ya. Oke. Nah, buat teman-teman nih yang misalkan dari segi aplikasi rekrutmennya masih bolong-bolong misalkan, dan pengen diisi dengan kegiatan-kegiatan, atau mungkin pengen dibantu nih, pengen dibimbing untuk mengisi aplikasi rekrutmen tersebut, terutama untuk CV-nya nih biar bisa masuk ke dream company kalian. Nah, salah satu fasilitas dari OSA Consulting Indonesia yaitu talent coaching sangat membuka teman-teman untuk mengikuti fasilitas tersebut, karena di fasilitas talent coaching ini teman-teman bisa mendapatkan bimbingan untuk mengeksplor diri kalian sendiri dan untuk mendapatkan bimbingan secara proses rekrutmen ini teman-teman. Jadi kalau misalkan kamu pengen memperbaiki CV kamu atau memperbaiki akun-akun dari aplikasi rekrutmen, boleh banget untuk datang ke @Instagram osaconsulting.id atau Osa Consulting ID. Di situ ada salah satu fasilitas namanya talent coaching. Ditunggu ya teman-teman, karena ini sangat menarik banget fasilitasnya. Oke Kak Safira, ini pertanyaan terakhir nih Kak buat teman-teman semua. Kalau dari menurut Kakak sendiri nih sebagai seorang talent acquisition, kira-kira ada nggak sih tips dari Kakak gimana sih caranya biar kita tuh bisa bisa berhasil nih di proses rekrutmen ini Kak? Dari mulai misalkan dari proses administrasi sampai wawancara dengan user gitu Kak. Boleh. Pastinya kalau untuk persiapannya gitu ya, itu yang paling pertama adalah mungkin persiapan CV-nya gitu teman-teman. Mungkin tadi juga teman juga sebenarnya bisa sih gitu ya cari-cari, sekarang udah banyak juga contoh-contoh CV misalkan, atau bisa tanya-tanya teman, atau misalkan ada kakak tingkatnya juga, itu kan pasti juga persiapan CV juga gitu, karena kan kita pasti sebagai recruiter kita pengen cari kandidat yang emang mendekati atau memenuhi kualifikasi yang kita mau kan gitu. Jadi CV-nya juga teman-teman harus sesuaikan juga nih gitu dengan apa yang teman-teman minati. Lalu juga uh, pengalaman pekerjaan atau pengalaman magang apa aja yang teman-teman punya itu juga harus dimasukkan di situ. Terus juga lebih ke mungkin CV pastinya data diri harus lengkap, maksudnya kayak sebatas kayak email atau nomor telepon agar kita juga bisa mudah menghubungi teman-teman. Terus juga educational background juga, terus pengalaman organisasi atau magang, kalau misalkan teman-teman juga punya sertifikasi atau kayak misalkan TOEFL dan sebagainya. Terus juga misalkan kalau teman-teman punya portfolio gitu ya, terutama buat teman-teman yang mungkin punya ketertarikan di bidang kreatif atau apa yang butuh portfolio, itu juga teman-teman bisa masukin di situ. Jadi langkah pertama pastinya ada pastikan kelengkapan CV itu sih gitu, untuk bisa teman-teman majuin nanti untuk apply ke posisi yang teman-teman minati kayak gitu. Terus kalau misalkan selanjutnya sih lebih kayak persiapan interview juga gitu ya, karena kan kalau misalkan nanti teman-teman beruntung untuk bisa proses selanjutnya di interview, itu juga teman-teman harus bisa mempelajari juga gitu, supaya nanti interview juga nggak terbata-bata atau nggak lancar. Jadi pasti teman-teman juga harus latihan. Kita itu bisa latihan, kalau aku nggak salah juga sekarang udah ada juga gitu kayak aplikasi, teman-teman bisa latihan interview gitu ya. Terus juga selain itu teman-teman juga harus pelajari juga company itu dan pelajari juga role yang teman-teman apply gitu. Jadi jangan sampai nanti ketika ditanya apa yang teman-teman ketahui tentang company kita itu nggak bisa jawab. Terus apa yang teman-teman bayangkan teman-teman ketika misalkan nanti diterima di posisi ini, apa sih kerjaannya, itu juga harus teman-teman bisa
jawab gitu ya, agar teman-teman juga bisa terkesan kayak teman-teman udah benar-benar memahami gitu apa yang teman-teman apply di situ. Jadi jangan asal apply aja gitu dan kayak pengen dapat kerjaan cepat gitu misalkan, tapi harus diperhatiin juga untuk persiapan interviewnya. Itu sih sebenarnya kalau buat aku permulaan gitu ya, atau langkah awal teman-teman biar bisa dengan mudah mungkin untuk bisa mendapatkan pekerjaan gitu. Itu langkah awalnya yang menurut aku itu penting banget sih untuk teman-teman miliki gitu ya, apalagi mungkin udah yang mau lulus gitu ya, atau udah fresh graduate juga gitu. Oke, berarti dari segi persiapannya nih Kak ya, dari CV-nya juga harus informasinya semua harus diisi, mulai dari educational background, informasi seperti email pun juga harus diisi semua supaya dari HR-nya sendiri atau talent acquisition-nya sendiri tahu nih teman-teman itu siapa dan bagaimana latar belakang kita, terus juga pokoknya dikepoin lah ya Kak ya perusahaannya, benar-benar dicari tahu gimana semua informasinya supaya dari pihak talent acquisition-nya ini jatuh cinta sama kalian, bahwa kalian itu sangat-sangat niat banget nih pengen masuk ke perusahaan. Oke, Kak Safira, terima kasih banget atas sharingnya kali ini. Ini benar-benar daging banget dan sangat ngebantu teman-teman semua, terutama yang sedang berprofesi atau berstatus menjadi job seeker seperti itu. Semoga teman-teman yang sering terhambat di bidang di tahapan administrasi dan tahapan wawancara, semoga setelah mendengarkan sharing dari Kak Safira bisa tercerahkan dan termotivasi, dan semoga untuk Kak Safira karirnya menjadi jauh lebih baik lagi ke depannya. Amin. Terima kasih Kak Safira. Dan untuk saat ini Kak Safira bisa stay dulu di sini ya Kak ya, karena saat selanjutnya akan ada segmen yang tak kalah menarik. Karena di sini kita udah ngundang salah satu narasumber kita, yaitu Kak Dinda Renata Wahyu Ridawati, yang saat ini sedang menjadi mahasiswi di Universitas Jember angkatan 2018 dan jurusan Administrasi Publik. Saat ini Kak Dinda sedang bekerja sebagai HR Generalis di Zenrooms. Waduh, di segmen kali ini kita akan sharing dari Kak Dinda, gimana sih pengalaman dia dalam mendapatkan pekerjaan dan apa aja sih yang harus kita siapin untuk job seeker semua. Yuk kita sambut. Halo Kak Dinda. Halo Kak Dinda. Oke, halo Dea, halo Kak Safira. Wah, seru banget ya. Tadi aku juga dengerin nih sharing-sharing Kak Safira ya terkait dengan talent acquisition di ruang guru tuh seru banget, dan aku juga dapat banyak insight juga nih. Kebetulan aku juga masih mahasiswa ya sekarang. Aku kebetulan juga walaupun udah kerja juga pasti aku harus jadi job seeker juga ya, karena setiap orang kan pasti pengen punya karir yang lebih baik gitu kan dari sebelumnya kayak gitu. Jadi sharing dari Kak Safira tadi tuh benar-benar insightful banget sih, aku dapat insight banyak sih dari situ. Dan kalau ditanya misalnya ya kok bisa sih sekarang dapat kerja gitu dan gimana sih caranya dan lain-lain, sebenarnya ini tuh kalau misalkan kita ngebahas terkait gimana sih cara dapat kerja before graduation, karena kan aku sekarang masih mahasiswa nih statusnya, tapi aku udah kerja di salah satu company, itu di multinational company namanya Zenrooms. Jadi Zenrooms ini kalau teman-teman mungkin belum tahu ya, jadi Zenrooms ini merupakan sebuah travel tax company yang bergerak di bidang hospitality industry kayak gitu, dan kebetulan di sini aku itu jadi HR generalis di Zenrooms. Dan untuk pekerjaan yang aku lakukan nih atau kegiatan-kegiatan yang aku lakukan, pasti yang namanya HR generalis, aku nggak akan cuman bekerja pada satu istilahnya kayak satu bidang tertentu gitu. Misalkan kalau Kak Safira kan sebagai talent acquisition mungkin the whole recruitment ya, mungkin terkait dengan proses rekrutmen. Tapi kalau di HR generalis ini kita tuh ngerjain semuanya yang ada di pekerjaan HR gitu, mulai dari rekrutmen, mulai dari kita handle sebagai HRBP atau HR business partner, kemudian kita juga biasanya handle terkait payroll, terkait insurance dan lain sebagainya, itu semuanya kita handle karena kita itu adalah HR generalis gitu. Nah, kalau ditanya terkait dengan kegiatan yang biasanya dilakukan, paling kalau di sini aku akan ini sih sharing terkait dengan rekrutmen end-to-end proses ya, karena aku juga ngelakuin end-to-end proses rekrutmen itu. Jadi pastinya kalau misalkan kita lagi mau hiring nih, pasti dari HR itu kan akan melakukan yang namanya meeting dulu nih, kita nentuin dulu posisi apa sih yang akan hiring gitu, terus berapa orang kandidat yang akan kita hire gitu. Pasti kita harus meeting dulu nih untuk nentuin
posisi apa yang akan kita hiring, terus job desk-nya itu apa aja, roles and responsibility-nya itu apa, kayak gitu. Nah, setelah kita discuss nih tentang hiring itu gimana, nanti kita akan pasti yang namanya melakukan posting job, posting pekerjaan kita itu di job portal gitu. Nah, kalau di company aku yang sekarang kebetulan kita itu biasanya kebanyakan itu paling sering itu postingnya di LinkedIn, di Glean, sama di Tekin Asia gitu. Karena untuk company aku ini kan kita nge-hire-nya itu nggak cuman kandidat yang dari Indonesia, tapi kita juga nge-hire foreigners atau orang asing juga gitu. Jadi kita pakainya tiga job portal ini sih kebanyakan. Dan kemudian setelah kita selesai nih untuk ngeposting rekrutmen kita di job portal itu, pasti kita akan ngelakuin yang namanya screening gitu. Nah, kalau di job portal itu kan biasanya juga bisa ada sistem yang namanya ETS juga sih sebenarnya. Kalau di job portal misalkan nih kita ingin mengurutkan CV kandidat kita itu yang skillnya itu qualified nih atau yang kita butuhkan sama posisi yang sedang kita open gitu. Jadi itu kita bisa urutin skill kandidat yang emang benar-benar berhubungan sama posisi yang sedang kita butuhkan gitu. Itu bisa diurutkan. Tapi kalau misalkan di Zenrooms ini, selain kita juga screeningnya tuh pakai ITS itu, tapi kita juga ngelakuin yang namanya screening manually gitu. Bayangin selama aku di company aku yang sekarang nih kayak lebih dari 1000 CV yang udah aku screening secara manual gitu. Karena apa? Karena banyak banget nih mahasiswa atau job seeker itu yang belum aware loh dengan adanya CV yang namanya ETS friendly, itu belum aware. Karena selama aku nge-screening CV itu banyak banget kayak kandidat ini masih upload CV-CV yang kayak banyak desain, terus tulisannya susah dibaca, fontnya tuh kecil banget gitu. Itu mana bisa ya ITS ngebaca CV yang kayak gitu, pasti kan nggak akan bisa gitu. Jadi dari HR di company aku sendiri kebanyakan kita selain di screening sama ITS, pasti juga di screening sama manually sih, sama kita sendiri, sama HR sendiri kayak gitu. Mungkin setelah kita dapat CV-CV yang menurut kita tuh qualified, nanti kita akan proses nih untuk ke HR interview atau HR call gitu. Jadi setelah ada HR call atau HR interview pasti akan ada seleksi yang lainnya, yaitu user interview dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, setelah emang kandidat itu nanti beneran lolos nih sampai di final interview, nanti akan kita kirim offering letter ya. Kita akan kirim job offer ke mereka. Apakah mereka terima job offer dari kita atau enggak? Kalau misalkan mereka terima, kita akan bikinin kontrak buat mereka dan kita akan nge-onboarding mereka. Kayak gitu sih. Mungkin kayak the whole kalau kata HR manajerku di company itu hal yang paling utama di the whole company ini adalah rekrutmen gitu. Jadi benar-benar kita itu harus mendahulukan rekrutmen kalau emang istilahnya kalau emang ada posisi yang lagi kosong kayak gitu. Itu sih. Oke, langsung dijelaskan oleh Kak Dinda bagaimana proses dari rekrutmen HR secara general gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen tahu dari angle-nya seorang HR tuh gimana sih proses selama saya menjadi kandidat sampai menjadi seorang pekerja di sana, itu sudah dijelaskan oleh Kak Dinda. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, gimana sih tips dari Kakak nih dalam mempersiapkan aplikasi rekrutmen tadi yang sudah digunakan oleh perusahaan Kakak agar kita tuh bisa lolos nih Kak ke pekerja atau perusahaan yang kita inginkan? Oke, jadi kalau tipsnya sebenarnya tadi beberapa tips udah dijelasin juga ya sama Kak Syafira, gimana tipsnya biar kita tuh bisa lolos gitu, biar kita bisa dapat gampang dapat pekerjaan tuh sebenarnya udah dijelasin sih sedikit sama Kak Syafira. Tapi di sini aku mau nambahin beberapa yang menurut aku relate juga nih sama tips yang harus kita persiapkan kalau kita pengen dapat pekerjaan melalui akun job portal gitu. Jadi yang pertama pasti teman-teman harus bikin akun job portalnya dulu. Nah, aku juga pengen sedikit cerita ya, long story short, dulu waktu aku di pertengahan kuliah itu aku kayak iseng-iseng coba-coba bikin akun di job portal gitu. Itu kayak aku tuh iseng banget, cuman pengen bikin aja, cuman pengen tahu apa sih isinya di job portal ini gitu. Tapi dari keisengan aku itu tiba-tiba keesokan harinya aku tuh dapat DM dari HR dari sebuah company teknologi ya di Indonesia. HR-nya tuh nge-DM aku
katanya dia lagi butuh posisi yang posisinya itu emang relevan sama pengalaman yang aku tulis di profil aku di job portal itu. Jadi dia tuh langsung nge-DM aku dan nawarin mau nggak kalau aku coba apply di posisi itu gitu. Tapi sayangnya waktu itu karena aku iseng kan, terus karena posisinya aku lagi kuliah padat-padatnya, jadi aku nggak bisa nih terima offer dari HR yang nawarin aku itu. Jadi menurut aku dari situ kayak dapet poinnya, oh ternyata kalau kita tuh ngelengkapin profil kita dengan baik, bukan cuman kita nulis pengalaman kita apa di company mana, bukan cuman itu doang, tapi kita harus tulis nih, kita di sana tuh ngerjain apa aja. Terus achievement yang kita dapat selama ngerjain itu tuh apa aja, itu penting banget dan harus ditulis teman-teman di akun job portal teman-teman. Biar apa? Biar HR itu biasanya akan ngelakuin yang namanya active sort gitu. Jadi aku juga sebagai HR itu aku sering banget, hampir tiap hari itu aku melakukan yang namanya active sort. Nah, active sort ini aku tuh cari kandidat-kandidat potensial yang itu background pendidikannya, experience-nya itu relate nih atau qualified sama posisi yang sedang kita buka kayak gitu. Jadi nanti aku bakal cari kandidat itu, entah itu di LinkedIn, aku bakal nge-DM mereka, kita lagi ada open hiring di posisi ini nih, terus kebetulan kita lihat profil kamu nih cocok gitu dengan posisi yang lagi kita hiring gitu, kira-kira kamu tertarik nggak untuk apply kayak gitu. Biasanya aku selalu ngelakuin itu sih tiap hari kayak gitu. Terus untuk yang selanjutnya pasti teman-teman juga harus persiapin CV juga ya. Tadi Kak Safira udah ngejelasin juga gimana sih CV yang baik, itu udah dijelasin juga sama Kak Safira. Terus kalau menurut aku sekarang tuh udah banyak banget ya teman-teman, kayak di TikTok, di Google, di Instagram, dimanapun kayak edukasi terkait CV gitu. Entah itu CV yang ATS friendly atau CV yang kreatif atau non ATS, itu udah banyak banget. Jadi menurut aku teman-teman kayak sering-sering rajin-rajin riset aja CV yang baik itu gimana. Intinya yang kedua itu siapin CV terbaik kalian untuk diupload di akun job portal itu. Dan yang ketiga nih, misal teman-teman udah perbaikin CV nih dan udah ngelengkapin profil. Nah, teman-teman, ketika teman-teman dapat ini nih info, ternyata di company ini lagi open position di posisi X gitu, dan kebetulan itu relate dengan position yang sedang teman-teman butuhkan gitu. Nah, saran dari aku, jangan main asal klik apply aja ya teman-teman, jangan. Itu kayak, waduh sayang banget, karena apa? Karena teman-teman harus riset dulu nih perusahaannya. Teman-teman harus cari tahu dulu itu perusahaannya bergerak di bidang apa, dia itu ngejualan produk atau jasa itu produknya tuh apa, terus dia itu levelnya udah multinasional atau nasional, itu harus benar-benar diriset. Karena dari pengalaman aku nih, aku banyak banget nemuin CV kandidat yang dia itu CV-nya qualified nih dia itu CV-nya background pendidikannya tuh relevan dengan posisi yang kita butuhkan, terus dia pengalaman kerjanya juga qualified nih dengan yang kita butuhkan, tapi kesalahan dia tuh cuma satu, dia itu kirimin CV kita pakai bahasa Indonesia. Itu udah nggak bisa banget. Karena apa? Karena kalau di company yang multinasional kayak di Zenrooms ini, kita itu yang nge-screening CV, yang ngebaca CV kandidat itu nggak cuma HR dari Indonesia aja, tapi kita juga ada HR yang foreigners, orang asing. Kita juga nanti CV-nya akan dibaca sama user juga. User kita itu biasanya kalau nggak dia orang Rusia, orang Spanyol, orang Filipina, orang Thailand, orang Singapura, mereka tuh nggak bisa baca CV kandidat yang pakai bahasa Indonesia. Jadi itu penting banget, teman-teman harus riset dulu perusahaannya itu multinasional atau nasional, biar teman-teman bisa nentuin mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris CV-nya gitu. Nah, kemudian kalau teman-teman udah cari tahu nih, teman-teman udah paham sama job desk-nya, sama company-nya, teman-teman boleh deh apply. Dan saran dari aku, apply-nya apalagi kalau di LinkedIn, itu teman-teman apply-nya formatnya PDF aja ya CV-nya. Karena biasanya kalau CV-nya bentuknya itu dokumen atau Word gitu, di recruiter itu nggak muncul gitu CV-nya, harus di-download dulu, dan itu kayak text time banget. Biasanya langsung kita skip sih yang kayak gitu, karena kayak text time banget, kita harus nge-download, belum lagi downloadnya kalau lama, terus kita harus ngebuka CV-nya dan lain sebagainya, itu text time banget. Jadi kalau bisa usahakan formatnya tuh PDF kayak gitu. Itu sih kalau tips dari aku. Wah, insightful banget ya Kak, dan hal-hal yang kita biasanya terlewatkan nih sebelumnya, hal-hal detail banget, misalkan kayak dia perusahaan multinasional atau apa nih, nanti akan terpengaruhi ke CV kita gitu. Sayang banget. Iya, kita harus detail banget mengenai
perusahaan yang kita daftar tentu nggak bisa langsung asal-asal submit aja, kita harus tahu job desk-nya apa dan perusahaan ini bergerak di bidang apa. Baik Kak Safira, Kak Dinda, terima kasih atas waktunya sudah sharing sama kita-kita nih hari ini. Semoga buat teman-teman, terutama untuk teman-teman yang sudah menjadi job seeker, bisa termotivasi dan semakin terdorong untuk mendapatkan perusahaan impiannya. Semoga karir Kak Safira dan Kak Dinda menjadi jauh lebih baik lagi ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, buat teman-teman tetap semangat dan pantang menyerah karena di usia yang masih muda ini harusnya kita menghabiskan jatah kegagalan kita nih teman-teman, agar nantinya kita bisa menjadi pribadi yang lebih tangguh dan menuai kesuksesan yang sudah kita tanam nantinya, seperti itu. Nah, berjalannya Mindful Minutes podcast kita pada kali ini tentu atas bantuan dari tim-tim kami nih, yaitu ada Frida dan ada Muti. Hai teman-teman, terima kasih. Aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah menyempatkan waktunya bergabung dengan live podcast dari kami. Terima kasih banyak aku ucapkan kepada kalian semuanya. Dan semoga podcast kita kali ini, Mindful Podcast, bermanfaat ya untuk kalian semuanya, terutama untuk kalian yang lagi nyari proses kerja ataupun magang. Thank you teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, terima kasih ya yang udah nonton Mindful Minutes Podcast pada kali ini, karena menit berharga ada di sini. See you!